Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Fajrul Zidan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas ujian tengah semester saya di mata kuliah II 3160 Teknologi Sistem Terdistribusi dengan dosen pengampu Bapak Insinyur Devi William Anggara, STM Phil PhD IPB. Di sini judul tugas saya adalah SIDRAH, yaitu platform monitoring dan adaptasi perawatan diri berbasis domain driven design. Ya, baik, mungkin sedikit pendahuluan. Alasan kenapa saya memilih topik ini adalah karena kurangnya kesadaran masyarakat terhadap penggunaan kosmetik atau perawatan diri yang sesuai dengan situasi atau kondisi lingkungan yang ada secara nyata dan real time. Kurangnya kadar kualitas udara, tingkat indeks UV, dan berbagai macam kasus-kasus iklim dapat mempengaruhi cara kita untuk memilih apa yang dapat digunakan untuk melakukan perawatan diri. Oleh itu, muncullah ide atau solusi berupa platform Sidrah yang diambil dari kata Arab yaitu asidrah yang memiliki makna pohon bidara. Sidrah sendiri memiliki filosofi yaitu manfaat yang besar bagi kesehatan, baik itu kesehatan diri dalam bentuk kecantikan atau perawatan diri lainnya, yang dimana ini merupakan filosofi yang mengembangkan kombinasi dan kolaborasi antara teknologi, alam, dan perawatan diri yang dapat dikembangkan secara bersama. Sidra sendiri merupakan platform yang menggunakan Domain Driven Design atau DDD yang dimana menggunakan Application Programming Interface atau API publik yang memperoleh data-data untuk memperoleh juga analisis dari hasil data-data yang telah diperoleh. Mengapa menggunakan DDD? Karena di sini DDD merupakan pemodelian sistem yang berdasarkan pemahaman terhadap domain permasalahan dan pemberian tanggung jawab. Tanggung jawab dalam bentuk tim, kolaborasi, ataupun dalam bentuk sistem itu tersendiri. DDD digunakan karena ia mendekomposisi secara penuh seluruh proses yang berjalan dari mulai domain-domain yang utama hingga subdomain-domain yang diperinci. Sehingga berdasarkan pemahaman ini, permasalahan dibahas hingga ke inti melalui komposisi yang akurat dari solusi-solusi yang dibawa. Baik, di sini ada arsitektur enterprise-nya yang diambil dari Togaf Bizbox, yaitu business capability utama yang ada di Sidrah meliputi environmental data collections, condition analysis, and recommendation, user profiling and personalization, visualization and navigation, dan integration with external sources. Dan setiap business capability ini dapat diwujudkan dalam bounded context yang akan dijelaskan lebih lanjut pada bab kedua. Bab kedua memiliki inti domain, subdomain, dan bounded context yang di sini dipecah dalam bentuk poin-poin. Yang pertama adalah domain inti atau core domain atau subdomain inti, di mana domain inti ini adalah sistem yang dibawakan oleh Sidrah dalam personal wellness intelligence. Jadi domain atau core domain daripada Sidrah adalah personal wellness intelligence yang merupakan logika bisnis utama dalam perhitungan ambang batas polusi, validasi sensor, serta analisis data yang digunakan untuk memberikan rekomendasi. Rekomendasi-rekomendasi ini mendorong pengguna untuk memutuskan suatu kasus daripada hal-hal yang terjadi di lingkungan. Lalu dari domain inti ini dipecah menjadi beberapa subdomain yang dipecah atau diklasifikasikan menjadi 3 jenis subdomain, yaitu core, supporting, dan generic, yang dimana core sendiri sudah dijelaskan di bagian yang pertama, yaitu personal wellness intelligence. Di sini penyajian data rekomposisi subdomain disajikan dalam berupa diagram
Di sini personal wellness intelligence mempunyai beberapa subdomain turunan, yaitu environmental data analysis dan juga personalized suggestions. Untuk sensor and data management mempunyai subdomain turunan berupa data collection and data normalization. Lalu ada subdomain user profiling, lalu ada subdomain product marketplace yang terdiri atas subdomain turunan juga, yaitu product catalog dan purchase transaction, dan juga subdomain visualization and notification. Penjelasan atas subdomain-subdomain ini diperinci di tabel, yang dimana secara singkat personal wellness intelligence ini menganalisis data dari hasil pengolahan dan juga data mining daripada data-data lingkungan yang ada, bisa dalam bentuk pengambilan data dari sensor atau pengambilan data secara umum melalui API public. Selanjutnya ada sensor and data management. Ini adalah metode untuk mengolah data atau mengambil data. Di sini sensor and data management memanfaatkan sensor lokal ataupun API public, yang dimana dari data-data ini ia menormalisasi, validasi, serta menjaga keakuratan data lingkungan. Lalu ada user profiling. Kalau tadi mengenai data yang ada dari lingkungan, pada Sidra atau platform ini menyajikan user profiling atau mengkonfirmasi apakah solusi atau rekomendasi yang disarankan ini cocok kepada penggunanya itu sendiri. Apakah pengguna memiliki alergi terhadap produk-produk kosmetik atau beberapa preferensi pengguna lainnya, seperti keterkaitan atau ketertarikan terhadap suatu produk, atau tergantung dengan jenis kulit atau jenis rambut daripada pengguna yang menggunakan aplikasi atau platform ini. Selanjutnya adalah product marketplace. Setelah mengalami proses rekomendasi dari personal wellness intelligence, product marketplace menawarkan produk-produk kosmetik yang dihasilkan dari API yang didapatkan, yaitu dari public API, dari e-commerce API, dan di sini ia akan memfasilitasi juga proses pembelian melalui sistem marketplace internal. Namun pada nyatanya untuk pengelolaan sendiri, marketplace-nya masih menggunakan marketplace e-commerce Shopee dan tidak menggunakan marketplace internal karena belum terlalu diperlukan. Selanjutnya ada visualization and notification, dan ini merupakan cara penyajian daripada platform ini untuk mengingatkan daripada pengguna dalam menjaga kecantikan atau perawatan diri berdasarkan lingkungan atau data-data yang valid untuk perawatan diri. Selanjutnya ada bounded context. Bounded context di sini berfungsi sebagai batas konseptual dari teknis yang memastikan setiap bagian sistem memiliki model data, istilah, serta tanggung jawab yang jelas. Jadi ini mengelompokkan subdomain-subdomain yang ada tergantung dengan konteksnya apa. Seperti itu. Di sini disajikan sebuah tabel yang menjelaskan mengenai korelasi antara Sidra sebagai korelasi antara bounded context dan subdomain-subdomain yang ada. Di sini terdapat 5 bounded context, yaitu wellness context, sensor context, user profile context, product context, dan UI context, yang masing-masing mempunyai subdomain-subdomain seperti demikian. Selanjutnya ini adalah keterkaitan atau keterikatan bounded context serta subdomain yang dilingkupinya. Berikut dengan penjelasannya, alasan keterikatan, serta tanggung jawab setiap bounded context. Untuk lebih jelasnya lagi, di sini akan dijelaskan lebih lanjut mengenai desain model, domain, serta context mapping, dan yang semuanya ini berbasis atau berdasarkan bounded context yang dihasilkan. Setiap bounded context dalam Sidra memiliki model domain tersendiri, yang dimana ia memastikan pendekatan berupa konteks tersebut memiliki batas semantik yang jelas sehingga dapat dikembangkan secara independen tanpa mengganggu domain lain. Oleh karena itu dibuat suatu desain berupa deskripsi singkat
yang memastikan bahwa semua elemen-elemen yang ada mencerminkan pemahaman mendalam terhadap domain bisnis Indra. Nah, di sini dipecah atau diklasifikasikan lagi sebagai dua objek, yaitu entitas utama star value objects, dan yang kedua adalah context mapping. Untuk entitas utama dan value object sendiri, ini merupakan penjelasan lebih rinci mengenai apa saja atribut-atribut yang ada pada wellness konteks atau konteks-konteks seperti bounded konteks lainnya. Untuk wellness konteks terdapat beberapa entitas utama, yaitu recommendation dan condition snapshot, yang fokus utamanya adalah untuk menganalisis sistem yang memperoleh data yang didapatkan dari sensor konteks serta user profile konteks. Lalu ada value objects, yang dimana value objects ini merupakan pendukung daripada entitas utama yang berdiri, itu memiliki atribut condition profile, yang dimana condition profile-nya sendiri juga memiliki beberapa atribut berupa data, yaitu temperature, humidity, air quality, dan UV index. Lalu juga ada value objects advice, yang dimana ini adalah tindakan rekomendasi daripada wellness context untuk menyampaikan saran dan jenis tindakan yang direkomendasikan kepada pengguna. Lalu ada sensor konteks, yang dimana ia memuat entitas utama berupa sensor data, karena memang yang utamanya daripada sensor konteks ini adalah data yang diperoleh secara mentah melalui sensor ataupun API eksternal. Untuk API apa saja yang digunakan akan dijelaskan di bagian selanjutnya. Selanjutnya juga ada value objects, yaitu sensor source, yang dimana ini merupakan pendukung daripada data-data tersebut, dari mana data-data tersebut didapatkan, serta siapa saja providernya. Selanjutnya ada user profile context, yang dimana ini merupakan profiling daripada pengguna mengenai preferensi pengguna, jenis kulit pengguna, dan juga apapun itu yang terkait dengan pengguna, sehingga pengguna merasa cocok dalam menggunakan kosmetik berdasarkan apa yang sedang dialaminya di lingkungan tersebut. Seperti namanya user profile context, atribut utamanya juga mengenai user profile. Dan untuk value objects-nya atau pendukung daripada user profile-nya ini adalah skin profile, karena mayoritas atau semua proses tersebut didominasi oleh bagaimana kerentanan kulit dalam menghadapi lingkungan. Jadi user profile-nya menetapkan bahwa yang terpenting adalah kulit. Selanjutnya ada produk konteks. Di sini yang telah disebut memiliki subdomain product marketplace tadi, yang dimana proses utama dari produk konteks ini dijelaskan melalui entitas utamanya, yaitu product transaction. Ada produk dan transaction. Produk sendiri adalah produk-produknya apa saja, data-data mengenai produknya itu apa saja, dan transaction adalah bagaimana seorang pengguna dapat membeli produk-produk dari data yang disajikan. Selanjutnya untuk value objects-nya atau data-data pendukung atau entitas mendukungnya, yaitu produk detail, menjelaskan mengenai produknya tersebut, spek-spek produknya tersebut seperti apa, seperti komposisinya, lalu feedback daripada pengguna yang sudah menggunakan sebelumnya, dan lain-lain. Untuk UI konteksnya sendiri, entitas utama pada UI konteks ini merupakan statistik dashboard view yang menampilkan data statistik lingkungan, seperti apa lingkungan sedang berjalan dan seperti apa lingkungan sedang dijalani oleh seorang pengguna. Di sini data lingkungannya seperti apa, mungkin mengenai visualisasi tingkat kelembapan suatu daerah, visualisasi data peta, dan juga sistem-sistem lainnya yang dapat digunakan melalui ArcGIS atau menggunakan GCP.
Selanjutnya, untuk pendukung seluruh entitas utama di UI konteks ini diperlukan display card atau format tampilan khusus untuk pengguna yang dapat mendukung pengguna untuk melakukan pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan yang dimaksud di sini adalah rekomendasi produk. Apakah pengguna akan tertarik untuk membeli produk berdasarkan apa yang dia dapatkan dari analisis data, itu ditampilkan di display card. Selanjutnya ada konteks mapping. Di sini konteks mapping merupakan interaksi antara beberapa bounded context, yang dimana konteks map ini digunakan untuk menganalisis sistem aplikasi baik yang sudah ada ataupun aplikasi yang masih dalam tahap pembuatan, seperti Sidra contohnya. Pada bagian ini dipilih 3 bounded context yang memiliki interaksi paling intens. Dan ketiga bounded context tersebut adalah wellness context, sensor context, dan user profile context. Alasan kenapa ketiganya dipilih karena di sini ketiganya membentuk core processing pipeline yang dimana dapat menjelaskan pola pengumpulan data lingkungan, ditambah analisis preferensi pengguna, serta menghasilkan kesimpulan berupa rekomendasi kepada pengguna. Interaksi-interaksi di sini antara ketiga bounded context tersebut dijelaskan mengenai bentuk diagram dan penjelasan singkat yang ada di bawah. Di sini adalah ada diagram konteksnya, yang dimana antara wellness dan sensor memiliki keterkaitan customer and supplier, serta untuk wellness dan user profile memiliki keterkaitan konformis. Bisnis skenario-nya adalah dalam platform ini hasil rekomendasi perawatan diri sangat bergantung pada 2 sumber utama, yaitu kondisi lingkungan yang dapat diambil dari data lingkungan yang terdapat pada sensor konteks, dan selanjutnya adalah profil pengguna. Bagaimana pengguna ini memiliki preferensi tersendiri, yaitu user profile konteks sebagai bounded konteks padanya. Di sini keduanya menjadi input penting bagi wellness konteks untuk melakukan analisis dan menghasilkan saran adaptif yang merupakan sebenarnya itu adalah tanggung jawabnya si wellness konteks itu tersendiri. Oke. Untuk alur skenario bisnisnya apabila dibayangkan seperti ini. Setiap pagi sistem Sidra mengumpulkan data-data lingkungan seperti suhu, kelembapan, polusi, serta indeks UV melalui sensor konteks. Selanjutnya, user profile context menyediakan data pengguna seperti jenis kulit, alergi, serta preferensi produk kosmetik pengguna. Selanjutnya, wellness context memproses 2 sumber data ini berdasarkan preferensi dan data lingkungan untuk menghasilkan rekomendasi personal. Misalnya, apabila diketahui bahwa kelembapan udara rendah dan UV tinggi, maka karena pengguna merupakan orang yang tinggal di lokasi dengan iklim tropis, maka pengguna disarankan untuk menggunakan pelembab intensif dan tabir surya SPF 50. Nah, hasil rekomendasi ini kemudian akan diteruskan ke konteks-konteks lainnya, misalnya produk konteks dan UI konteks, untuk ditampilkan dan disarankan untuk membeli produk apabila pengguna belum mempunyai produk. Skenario ini paling realistis karena mewakili inti bisnis Sidra dengan menggabungkan data lingkungan serta profil pengguna yang menghasilkan insight personal yang sangat-sangat adaptif. Untuk menjelaskan pola keterkaitan daripada tiap bounded konteks yang ada, yaitu 3 bounded konteks yang telah disebutkan di atas, di sini terdapat 2 pola interaksi, yaitu customer and supplier dan conformist. Cara singkat makna dari kedua pola tersebut adalah apabila customer supplier, untuk customer supplier, pola ini menjelaskan bahwa ada bounded context yang berperan sebagai customer dan ada bounded context yang berperan sebagai supplier. Bounded context yang berperan sebagai customer akan meminta supplier untuk memberi dia atau menyuplai dia data-data atau hasil kerja daripada si supplier ini, sehingga ini dapat diseumpamakan atau dilayakkan sebagai hubungan antara pelanggan dan pemasok.
Lalu ada yang kedua yaitu conformist, yang dimana ada bounded context yang tugasnya selalu mengkonfirmasi kepada bounded context lainnya akan kinerja yang dia harapkan, dan ia selalu mengkonfirmasi bahwa kinerjanya itu sudah sesuai dengan bounded context lainnya. Nah, berikut adalah penjelasan rinci mengenai pola interaksi yang terdapat pada 3 bounded context utama yang memiliki interaksi paling intens. Yang pertama, untuk wellness context dan sensor context, di sini terdapat customer supplier interactions. Nah, polanya seperti apa? Wellness konteksnya berperan sebagai customer yang bergantung pada data dari sensor konteks. Wellness konteks akan meminta data kepada sensor konteks dan meminta-minta terus mengenai data-data tersebut. Datanya apa? Datanya merupakan kondisi-kondisi lingkungan. Di sini setelah mendapatkan kondisi lingkungan, barulah wellness konteks bisa bekerja untuk melakukan analisis kondisi lingkungan. Selanjutnya, sensor konteks berfungsi sebagai supplier atas data-data yang diperlukan. Data-data yang didapatkan dari API atau sensor lingkungan ini dapat dilakukan pengolahan atau dikumpulkan, lalu akan dilakukan penormalisasian supaya lebih terverifikasi data-datanya. Selanjutnya adalah pola konformis, yang dimana di sini wellness context harus menyesuaikan diri, harus mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada user profile context apakah rekomendasinya sudah sesuai dengan pengguna apa belum. Apabila belum, maka akan terus-terusan membuat preferensi lainnya atau rekomendasi lainnya yang sesuai dengan preferensi pengguna. Di sini data profil bisa diambil secara langsung melalui API dan dapat juga disediakan melalui inputan dari pengguna. Selanjutnya, untuk menjelaskan mekanisme komunikasi asinkron antara konteks, diperlukan sebuah domain event. Nah, dalam Sidra, domain eventnya hanya satu, dan domain eventnya tersebut bernama konteks data updated, yang dimana setiap saat data-data yang ada ini selalu diperbarui. Nah, di sini konteks data updated diterbitkan oleh sensor konteks dan user profile konteks. Kolaborasi antara keduanya melakukan pembaruan data-data yang penting. Berikut adalah penjelasan mengenai konteks data updated. Data-data penting yang ada berupa kolom atau field seperti ID event, nama event, timestamp, waktu kapan melakukan pembaruan, lalu ada sumber pembaruan seperti apa sumber yang dapat didapatkan daripada data-data tersebut, lalu ada ID user yang mana yang sesuai, lalu ada data yang di bawah, yaitu data suhu, data kelembapan, jenis kulit, indeks UV, dan lain-lain. Lalu yang terakhir adalah status ketersampaian data. Apabila data sudah dikirimkan, maka ia akan bernilai true, dan apabila data belum dikirimkan atau belum disampaikan, maka dia akan bernilai false. Fungsi daripada domain event konteks data updated ini sendiri adalah membawa informasi seperti waktu pembaruan, sumber data yang nilai-nilainya relevan, serta untuk melengkapi domain-domain yang ada dalam proses Sidra melakukan proses bisnisnya. Selanjutnya, bab keempat mengenai integrasi dan visualisasi API publik. Untuk mendukung fungsi monitoring lingkungan dan rekomendasi perawatan diri secara real time, Sidra memanfaatkan integrasi dengan beberapa API publik. Di sini terdapat 4 API utama yang diintegrasikan, yaitu sebagai berikut. Terdapat Open Weather Map API yang memiliki jenis API REST API yang melingkupi bounded context berupa sensor konteks. Jadi sensor konteks ini akan menggunakan Open Weather Map API. Karena apa? Karena melalui Open Weather Map API, kondisi-kondisi lingkungan atau situasi-situasi lingkungan ini dapat diperoleh secara real time dan sangat-sangat cepat. Lalu terdapat Google OAuth API, yaitu jenis API authentication yang digunakan pada bounded context user profile context. Di sini ia menyediakan login pengguna dengan akun Google sehingga data-data pengguna yang ada pada Google, data-data legalnya dapat diakses dan digunakan sebagai bahan pertimbangan preferensi. Lalu selanjutnya ada OpenUV API, ini
sebenarnya API yang opsional karena ia hanya mendeteksi kadar UV atau indeks UV-nya saja. Ia menyediakan informasi indeks UV dan durasi aman paparan sinar matahari untuk rekomendasi skincare-nya. Lalu yang terakhir adalah Shopee API. Shopee API merupakan REST API yang digunakan pada produk konteks dan wellness konteks. Di sini ia menyediakan data katalog produk dari Shopee untuk menampilkan produk-produk perawatan kulit yang sesuai dengan rekomendasi. Ia akan langsung berlari ke laman Shopee untuk melakukan pembelian apabila user atau pengguna setuju untuk melakukan pembelian. Berikut adalah desain integrasi visualisasi daripada tiap-tiap bounded konteks yang terkait dengan API publik yang digunakan. Kesimpulannya, ada beberapa kekurangan atau ada beberapa juga keuntungan. Keuntungan yang diambil daripada Sidra atau struktur sistem ini adalah pertama, lebih terorganisir. Penerapan domain driven design merupakan membantu memecah sistem Sidra menjadi beberapa konteks atau beberapa bounded konteks, sehingga dekomposisi ini membuat sistem lebih terstruktur dan proses pengembangannya menjadi lebih holistik. Selanjutnya, keterhubungan yang longgar atau keterhubungan yang fleksibel antar komponen. Melalui penggunaan domain event, setiap data selalu mengalami update atau pembaruan, dan ia akan selalu berkomunikasi tanpa ketergantungan siapapun. Hal-hal ini meningkatkan fleksibilitas dan mengurangi risiko gangguan antar domain. Selanjutnya, keuntungan yang ketiga dan keuntungan yang keempat adalah mudahnya pengembangan dan kolaborasi tim yang lebih efektif. Di sini untuk Sidra sendiri, konteks-konteks yang berdiri mereka semuanya independen. Sistem dapat dikembangkan lebih lanjut tanpa harus mengubah-ubah konteks-konteks yang lainnya. Apabila ingin membuat konteks baru, ia tidak perlu mengganggu fungsi-fungsi yang sudah ada. Lalu ada kolaborasi tim yang lebih efektif. Di sini kolaborasi tim yang lebih efektif memiliki pemaknaan bahwa domain driven design memiliki penggunaan ubiquitous language, yaitu bahasa yang konsisten dan dipahami semua pihak, layaknya UML. Di sini setiap tim yang berkolaborasi dapat mengerti masing-masing komunikasi yang disampaikan. Setiap bounded konteks dan setiap mangku kebijakan daripada bounded konteks tersebut memiliki komunikasi yang sangat efektif karena mempunyai satu bahasa yang sama. Dan melalui pendekatan ini kemungkinan miskomunikasi sangatlah kecil dan dapat mempercepat proses perancangan fitur-fitur yang disarankan pada Sidra ini. Berdasarkan domain event tadi, ini juga sangat menjelaskan bahwa Sidra merupakan platform yang responsif terhadap setiap pembaruan atau perubahan data. Karena platform ini adalah platform yang responsif, maka pengambilan keputusan terhadap adaptasi lingkungan akan lebih baik karena ia mendukung adanya perubahan data berdasarkan data-data yang diambil dari kondisi yang real time. Selanjutnya, tantangan yang diambil atau tantangan yang muncul saat menggunakan atau saat mengaplikasikan DDD atau Domain Driven Design pada Sidra ini. Yang pertama adalah kebutuhan pemahaman yang mendalam. Artinya untuk menggunakan DDD perlu kajian lebih lanjut mengenai DDD itu tersendiri sebelum mengaplikasikannya pada Sidra atau aplikasi-aplikasi yang lainnya. Tim perlu memahami hubungan kompleks antara faktor lingkungan dan preferensi daripada pengguna untuk memodelkan sistem yang akurat. Selanjutnya ada kompleksitas desain arsitektur. DDD memang sangat terstruktur, namun kompleksitasnya tergolong tinggi. Ini menjadi tantangan terutama bagi tim yang baru beradaptasi dengan konsep domain driven design sendiri. Lalu ada koordinasi antar tim pengembang. Koordinasi antara tim pengembang
bisa saja memiliki batasan yang jelas. Namun pada nyatanya konsistensi desainnya perlu dilakukan kajian lebih lanjut karena pembagian tanggung jawabnya belum tentu seimbang. Selanjutnya secara infrastruktur, kebutuhan infrastruktur pendukung ini pada platform Sidra apabila Sidra menggunakan DDD sangatlah besar. Kebutuhannya bisa dimulai daripada server atau event bus, lalu API gateway, message queue, dan banyak sekali kebutuhan sumber daya, data, dan biaya pengembangan. Apabila ingin melakukan pengembangan, maka harus berlangganan. Inilah yang membuat kebutuhan infrastruktur pendukung daripada Sidra yang menggunakan DDD sangatlah tinggi. Dan yang terakhir adalah proses awal yang lebih lama. Domain driven design sangat-sangat memakan waktu yang lama di fase perancangan awalnya. Karena di sini, kenapa lama? Karena di sini DDD perlu memodelkan domain sehingga mendapatkan domain-domain inti dan subdomain-subdomain yang memang relevan dengan domain-domain intinya. Untuk mencari domain intinya saja butuh waktu yang sangat lama. Apalagi untuk menentukan subdomain-subdomain turunan daripada domain-domain intinya tersebut. Sehingga meskipun memang sudah terstruktur dan menyeluruh, pemahaman atau perancangan awal daripada pengaplikasian atau pembuatan platform Sidra ini memang memakan waktu yang sangat besar. Kesimpulan singkatnya adalah secara keseluruhan penerapan DDD Sidra memiliki banyak manfaat, terutama dalam hal modularitas, skalabilitas, kesesuaian sistem, dan kebutuhan domain. Namun, domain driven design memiliki tantangan berupa pemahaman yang mendalam, pendekatan yang menghasilkan arsitektur yang kuat, memiliki infrastruktur pendukung yang mahal, dan beberapa tantangan-tantangan pengembangan lainnya. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.